Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Biar pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, mari kita sama-sama nyatakan, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan percaya bahwa hanya di dalam Kristus ada kekuatan dan ada pengharapan. Haleluya. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, amen, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust, amen, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kau.
percaya Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kekuatan itu. Hanya di dalam Engkau Yesus ada pengharapan yang baru Tuhan. Begitu pula buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat bangsa Indonesia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, semakin mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus dan bertobat ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi umat yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya biar belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang terkasih, Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta dengan Pak Ma'ruf Amin dan jajaran pemerintahan yang ada dari yang paling atas sampai yang terbawah. Tuhan Yesus, Engkau beri kebijaksanaan Tuhan, biar aparat pemerintahan ini bekerja dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Biar lewat pandemi ini ya Tuhan Yesus, mereka akan semakin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Akan ada banyak orang yang percaya ya Tuhan. Akan ada banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata, juru selamat satu-satunya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lewat pandemi ini ya Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kami mau satukan hati kami ya Tuhan, dengan hati yang percaya bahwa COVID-19 ya Tuhan, pada waktunya Tuhan Yesus akan dihalaukan dari bangsa ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Atas kota-kota yang ada di bangsa ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus kami juga membawa gembala pembina kami ya Tuhan. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang lebih lagi atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat ya Tuhan Yesus. Bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan, akan ada banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Di akhir zaman ini lewat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang ekstra Tuhan Kau berikan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga membawa gembala rayon kami, Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo MTH beserta dengan kedua wakilnya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, beserta dengan istri, anak, cucu, mantu ya Tuhan Yesus. Bapa, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan yang sempurna atas gembala rayon kami ini Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih. Urapan yang dahsyat ya Tuhan, dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga membawa gembala GBI Throne of Praise, GBI Curug, Pendeta Iwan Santoso Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Di kota ini ya Tuhan. Biar lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Berseru ya Tuhan, dan mengaku percaya di dalam nama Yesus. Lewat firman yang hamba-Mu akan sampaikan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya akan ada banyak jiwa-jiwa datang Tuhan Yesus, dan mengaku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan, bagi keluarga, istri, anak,
cucu, mantu, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa taman doa rumah pengorbanan beserta dengan staf-stafnya ya Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Oh Bapak, terima kasih untuk tempat ini. Kami percaya Tuhan tempat ini akan ada banyak kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan lewat tempat ini Tuhan. Biarlah lewat tempat ini Tuhan kuasa-Mu tercurah bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat ini dan menemukan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, buat jemaat-Mu yang pagi hari ini sedang mengikuti ibadah, kami percaya Tuhan, Engkau menilik setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau berada, di rumah-rumah, di tempat bekerja, atau dimanapun Engkau beribadah saat ini, biar kuasa Tuhan dicurahkan, kasih-Nya dicurahkan. Bapak, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau lawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang bersedih, yang berduka ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan ada lawatan-Mu yang dahsyat atas umat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercurah Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saya ajak umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, mari kita ambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tinggalkan semua rutinitasmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat korban syukurmu pagi hari ini, bawa korban syukurmu yang terbaik. Naikkan syukurmu pagi hari ini. Saya ajak setiap umat Tuhan, dalam segala keadaanmu, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, lihat apa yang sudah Tuhan buat atas hidupmu. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik atas hidupku. Tuhan Yesus baik atas keluargaku. Tuhan Yesus baik atas anak-anakku. Tuhan Yesus baik atas cucuku. Tuhan Yesus baik atas kotaku. Tuhan Yesus baik atas bangsaku. Naikkan syukurmu yang terbaik. Yes, bawa ucapan syukurmu. Sebab dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes, katakan engkau baik Tuhan, engkau baik, Yesus engkau baik. Dia ingin mendengar
Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Katakan kepada dirimu, katakan kepada hatimu, aku mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Angkat kedua tanganmu. Maka jiwaku pun memujimu. Yes. Sungguh besar. Katakan, Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, katakan, aku tertegun Tuhan. Ku tertegun, bagiku dicurahkan, bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, maka jiwaku pun memujimu. Yes Lord. Sungguh besar Kau Allahku.
dengan segenap hati. Sungguh besar, sungguh Dia Yesus terlebih besar dari apapun yang kau alami hari-hari ini. Percaya, percaya. Maka jiwaku pun memujimu. Yes, Lord. Sungguh besar. Mari angkat sembahmu. Angkat sembahmu. Angkat sembahmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang bersyukur. Sembah Dia dengan cintamu. Haleluya. Ramasyate. Rama, 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 Rama. Ya Mari berkata-kata kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi di rumah-rumah ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap keluarga-keluarga. Hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan, memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Shikara bala 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 biar Engkau alami Tuhan pagi hari ini. Kau alami Tuhan. Bergandengan tangan. Jika ada di sebelahmu anak, cucumu, mungkin orang tua, mari saudara kita bergandengan tangan. Sembah Dia. Yes. Bawa kekuatanmu di dalam Tuhan. Bangkitkan kekuatanmu. Bangkitkan kekuatanmu di dalam Tuhan pagi hari ini. Shikara bala 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 raba baba 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 baba. Shikara da 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 baba 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 baba. Shikara da 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 baba 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 baba. Kekuatan yang baru ya Tuhan. Pengharapan yang baru ya Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Kuasanya tercurah pagi hari
ajaib, Yesusku. Bersama keluargamu katakan, besar, besar Allahku, tiada yang seperti Dia. Nyanyikan besar Allahku selamanya, besar Tuhan, besar Allahku, besar, besar. Amin. Nyanyikan kebesarannya, keajaibannya terjadi saat ini, sekarang ini. Besar, besar Allahku. Nyanyikan besar, selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Katakan besar, jemaat Tuhan. Amin. Nyanyikan besar, selamanya, selamanya. Haleluya. Engkau besar, besar. Yes. Menyanyikan besar, engkau besar, selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya. Yes. Sekali lagi, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Sama-sama katakan, Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah yang besar, Allah yang tiada tertandingi. Yesus namanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya yang ada di rumah-rumah, saya percaya kuasanya tercurah pagi hari ini. Amin. Biar segala yang bernafas memuji dan menyembah Dia, maka hadirat Tuhan kuasanya tercurah atas Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Hey! Woo! Sama-sama katakan, langit dan bumi. Yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey!
sukacita Tuhan melimpah tercurah pagi hari ini. Kupuji, kupuji Yesus Kristus Sang Penebusku. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hey! Haleluya. Woo! Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Coba angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bersama dengan keluarga. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Dengan segenap hati ya. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Woo! Yuk sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi dari barat sampai nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah.
di atas segala-galanya Engkau dahsyat Tuhan di tempat setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama dengan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur masih bisa bertemu. Walaupun secara online, doakan supaya ibadah offline segera berlangsung kembali. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi hadirat dan jamahan Tuhan, di mana hati saudara merindukannya. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami hadir menyediakan pelayanan online dan juga offline dengan memperhatikan protokol kesehatan yang meliputi penyerahan anak, pelayanan kedukaan, pelayanan pemberkatan pernikahan, baptisan air, dan pelayanan ucapan syukur. Apabila Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan kami, dapat menghubungi nomor telepon 0858 8269 3850 dengan Bapak Iwan, atau dapat menghubungi 0857 1604 4513 dengan Ibu Yanti, atau juga dapat menghubungi 0859 4739 5639 dengan Saudari Cencen. Dan untuk persembahan umum maupun persepuluhan saudaraku yang merupakan persembahan bagian dari ibadah kita, dapat memberikan persembahan tersebut pada nomor rekening yang tertera di bawah ini. BCA di nomor 3190 143928 atas nama GBI Curug. Kami dari Gereja Curug yang mengasihi saudara-saudara sekalian mengumumkan bahwa bulan Agustus kita masih online. Doakan supaya bulan September sudah bisa offline dan juga online untuk seterusnya. GBI Curug akan berbagi kasih di tengah-tengah pandemi dengan membagikan sembako untuk yang sudah didata, juga lingkungan. Akan dibagikan di pertengahan Agustus sebelum 17 Agustus dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik?
Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti.
Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Di dalam nama Yesus katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama keluarga katakan, yeah, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi, keluarga demi keluarga katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima di dalam nama Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya melingkupi hidup kami semua, secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Curug Gunung Sindur. Tuhan, kami semua merindukan Tuhan. Oleh karena itu berkenanlah Tuhan untuk berbicara bagi kami semua. Kiranya urapan Tuhan terus mengalir kepada kami semua umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas, senantiasa. Dan kami siap mendengar, berbicaralah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara kekasih, satu tema untuk firman Tuhan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, ya mungkin ada di kantor, dimanapun saudara menyaksikan
tayangan untuk online ini. Saudara, temanya adalah kerinduan Yesus bagi gerejanya. Wah, luar biasa sekali ya. Saudara bisa lihat di Yohanes 17, saudara bisa baca di sana. Pasti saudara rindu juga untuk senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, waktu saya kerja, 1 bulan sekali saya pulang. Istri anak saya di rumah, saya bekerja cukup jauh. 1 bulan sekali saya pulang ke rumah. Tentunya pasti sebagai seorang ayah, seorang bapak merindukan untuk senantiasa bersama-sama ya, sama istri dan anak-anak. Tapi memang saya cuma cukup bawa fotonya saja karena memang sangat rindulah ya untuk bisa setiap hari berjumpa dengan istri dan anak-anak. Tetapi memang untuk satu hal, sehingga 1 bulan sekali ya, di tengah-tengah kerinduan saya membawa foto istri dan anak-anak saya. Kalau saya rindu, saya lihat foto dan anak-anak saya. Begitu sangat rindunya seorang ayah, anak-anaknya juga seorang suami dengan istri. Nah saudara, temanya ini adalah kerinduan Yesus bagi gerejanya. Yesus sangat rindu bersama-sama dengan gerejanya, bersama-sama dengan umatnya, sangat-sangat rindu saudara. Untuk itu kita lihat beberapa kerinduan Yesus untuk mencurahkan kasih sayangnya, untuk mencurahkan kuasanya, untuk mencurahkan berkat-berkatnya, sehingga saudara sebagai gerejanya, umatnya bahagia. Tentunya itu satu kerinduan Tuhan, agar gerejanya berbahagia. Yang pertama adalah kerinduan Yesus bahwa ia tidak akan bahagia tanpa ia bersama-sama dengan umatnya, yaitu saudara-saudara dan saya ya. Ini juga merupakan doa dari Yesus untuk senantiasa bisa bersama-sama dengan saudara-saudara dan saya. Nah saudara, ini sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 24, saya bacakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini merupakan doa dari Tuhan Yesus, sedemikian rindunya Yesus terus bersama-sama dengan saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID yang terus naik, di tengah kesulitan, goncangan, tapi Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Tidakkah kita menyadari? Pasti saudara menyadari. Amin. Sehingga tidak ada ketakutan, nggak ada kegelisahan, karena Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Allah menciptakan segala-galanya. Dia berkuasa untuk menentukan segala-galanya, dan Dia berkuasa menolong dan melindungi saudara-saudara dan saya. Apakah kita masih takut, masih cemas dengan keadaan-keadaan seperti ini? Saya berkata, saya pikir sudah tidak lagi kalau kita ingat tentang hal itu. Nah saudara, begitu rindunya Yesus, begitu mengasihinya Yesus ya, sehingga Dia itu rela mengorbankan dirinya untuk saudara-saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya mendapat keselamatan dan hidup kekal bersama-sama Yesus. Amin. Nah saudara, ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus menderita dan mati di kayu salib, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, ketika Ia naik ke surga, ketika Dia memerintah di kerajaan 1000 tahun, ketika Ia di surga, dikatakan Ia mau selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya mulai merenungkan, siapakah saya, siapakah keluarga saya sedemikian rupa. Padahal kalau kita renungkan, kita hanya ciptaannya saja. Tentunya kalau saya menciptakan jadi pencipta gitu saudara ya.
Mungkin saya sudah ganti dengan sesuatu yang baru. Mengapa juga saya harus berkorban? Kan bisa menentukan ciptaan lebih baru lagi, lebih nurut lagi, lebih patuh lagi, dan hal-hal yang menyenangkan Sang Pencipta tentunya. Tapi Yesus tidak melakukannya seperti itu. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan yang sangat baik, bahwa dirinya rela berkorban untuk saudara-saudara dan saya agar kita semua memiliki satu hidup yang kekal tentunya. Bahagia ya, di bumi maupun nanti di surga apalagi ya. Itu yang pertama ya. Jadi hendaklah saudara, hendaklah memang kita harus meresponi kehadirannya. Seringkali gereja tidak suka kehadirannya. Bukan tidak suka, tetapi gereja tidak menyadari, mungkin seperti itu. Kalau dikatakan nggak suka, saudara mungkin komplain. Tetapi gereja tidak menyadari kehadirannya. Mungkin juga berkata tidak meresponi kehadirannya. Gereja lebih suka ya, meresponi tentang kehadiran masalahnya, problemnya, sakit penyakit. Buktinya saudara senantiasa ngomong, iya nih gua, ya masalah gua banyak. Ini belum selesai, datang lagi, ya, datang lagi, cucu gua lagi ada masalah. Udah anak gua masalahnya nggak habis-habis, cucu gua juga, dan banyak masalah-masalah ataupun sakit penyakit senantiasa menjadi obrolan. Sehingga kemungkinan kita bisa menjadi takut dan cemas, apalagi dirundung dengan kondisi yang hari-hari ini memang kita bisa geleng-geleng kepala, saudara. Tetapi ketika kita menyadari, meresponi bahwa Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya, tentunya harusnya menjadi pembicaraan. Amin. Yesus tahu nggak, tolong saya. Walaupun saya seperti ini, anak saya sakit sumeng, panas, saya dan suami tumpang tangan. Karena kami menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan kami. Saya berdoa, wah luar biasa saudara, kesembuhan terjadi. Itu yang harus menjadi obrolan. Amin. Saya mengucap syukur saudara, dalam keadaan seperti ini, saya masih tetap terpelihara. Sehat semua anak-anak saya, walaupun pernah terjadi sakit penyakit. Tetapi kami tidak takut, sebab Dia tetap menyertai saya hari ini, maka selama-lamanya. Itu yang perlu jadi obrolan. Bukan permasalahan, bukan problem, bukan tantangan, bukan kekurangan, bukannya cari kerjaan yang susah sulit mungkin. Jadi obrolan sedemikian rupa serunya, sehingga sampai melupakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang mau Tuhan rindukan. Supaya gerejanya menyadari bahwa Yesus rindu bersama-sama gerejanya hari-hari ini. Dari kita masih lahir hingga sampai saat ini menghadapi problem, tidak sendiri. Yesus menyertai saudara-saudara dan saya, sehingga tidak perlu takut, gelisah, apalagi khawatir. Itu yang pertama ya. Jadi Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama untuk menolong dan melindungi dari berbagai-bagai tantangan cobaan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kerinduan yang menyatakan bahwa kita akan bahagia tanpa Ia di sisi dan di dalam kita. Amin. Nah saudara, ini Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 4, dikatakan tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Saya ulang, tinggallah di dalam aku dan aku Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa saudara? Artinya kita nggak mungkin berhasil, tidak mungkin juga menghasilkan apa-apa tanpa Yesus tinggal di dalam kita, karena kita rindukan Yesus. Kita cari Yesus, kita rindukan Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita sehingga Dia pasti membuat segala sesuatu yang hebat dan luar biasa melalui hidup saudara-saudara. Nah, syarat untuk tinggal di dalam Kristus, kalau kita lihat di Alkitab, penuntun hidup kelimpahan ya, dituliskan di sana. Tinggal berarti memelihara kebiasaan persekutuan intim. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, intim juga karib, juga akrab, nempel, melekat ya saudara ya. Dan tetap dengan Yesus, intim, akrab, karib, tetap dengan Yesus. Artinya jangan kemana-mana. Lagi diberkati mungkin kita bisa dekat dengan Yesus mungkin ya. Tetapi setiap banyak masalah, saudara mulai nengok kanan ataupun kiri. Lama-lama mungkin terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin katanya bisa memberkati, bisa menyembuhkan. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya rindu mau menolong, menjaga, melindungi, memelihara. Amin. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan lagi, memelihara firman Tuhan dalam hati dan pikiran, serta menjadikan penuntun dalam semua tindakan-tindakan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Biarlah disesuaikan dengan firman Tuhan. Itu berbicara mengenai tinggal. Yang ketiga adalah saling mengasihi dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain ataupun pasangannya. Mudah mengampuni. Orang seringkali susah mengampuni karena sesuatu yang begitu sangat menyakitkan. Tapi Yesus berkata 7 kali 7 artinya tidak terhingga. Pengampunan itu senantiasa kita lepaskan kepada orang, bukannya kita bersalah, tapi orang yang bersalah. Sulit memang, tetapi harus belajar ya. Jadi itu merupakan tinggal ya. Yang pertama adalah memelihara firman Tuhan dalam hati dan pikiran, serta menjadikan penuntun dalam semua tindakan-tindakan kita. Yang kedua adalah memelihara kebiasaan persekutuan yang intim, akrab dan karib dan tetap dengan Kristus, supaya apa dikatakan? Supaya segala permasalahan hidup kita kuat dan tangguh menghadapinya. Lalu dikatakan juga saling mengasihi dan tidak ingat kesalahan orang lain maupun pasangannya, serta mudah memaafkan. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Nah saudara, banyak orang yang berusaha mendapatkan ataupun berusaha untuk hidup bahagia dengan cara-cara dia pergi ke dukun, tapak di gunung-gunung, tapak di goa-goa, katanya mau cari kebahagiaan. Lalu dikatakan lagi sikut sana, sikut sini, mengorbankan orang lain ya. Cara-cara itu pasti sia-sia. Tuhan seringkali berkata dalam firman-Nya,
bahwa tidak ada cara lain untuk mendatangkan kebahagiaan hanya dengan tinggal di dalam Tuhan, hanya dengan menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu cara-cara yang pasti, tidak mungkin meleset, karena firman Tuhan begitu sangat berkuasa. Amin. Nah saudara, ini penting memang kita renungkan saudara, ya penting sekali. Ya. Lalu dikatakan di sini yang ketiga, yang pertama adalah kerinduan Yesus bahwa ia tidak akan bahagia tanpa ia bersama-sama dengan umatnya. Lalu yang kedua adalah saudara, kerinduan yang menyatakan bahwa kita tidak akan bahagia, kita adalah saya dan saudara dan saya, tanpa ia di sisi dan di dalam kita. Ya, tadi saya sudah uraikan. Lalu yang ketiga, kerinduan yang menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk mengalami kebahagiaan di dunia ini bagi gerejanya, ya, kecuali hanya di mana saudara? Di surga. Kita lihat Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Ya, di sini di dunia nggak ada yang mungkin 1 bulan berbuah 12 kali. Ya, yang ada setahun sekali, yang ada setahun 2 kali. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda. Dikatakan pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Ya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya, ya, ketika kita berada di surga, tidak ada lagi sakit penyakit yang menyentuh, ya, orang-orang yang sudah berada di surga. Artinya sudah tidak ada sakit penyakit lagi. Kalau kita baca seterusnya, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, ya. Puji Tuhan, ya, kita pasti rindukan ke sana. Lalu ayat 3-nya berkata, maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat menurut bahasa Indonesia adalah kutuk. Orang-orang dikutuk, terkutuk, sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, jadi ibadah di sini dan di surga pasti sangat berbeda. Kita berhadapan langsung kalau di surga, berhadapan langsung dengan anak domba yang duduk di tahta. Ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, yang memang di dunia kita tidak mengalami, ya, tetapi kita lihat langsung bertatap muka dengan Tuhan kita yang kita rindukan, Yesus Kristus. Haleluya, tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Lalu dituliskan lagi ayat keempatnya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wah, luar biasa. Ayat 5, dan malam itu tidak ada lagi, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ini luar biasa, nggak perlu cahaya lagi, nggak mesti bayar listrik bulanan. Tetapi dikatakan sini tidak memerlukan cahaya lampu, tidak memerlukan cahaya matahari, ya, sudah nggak perlu jemur-jemur lagi, ya, karena banyak nasihat untuk pasien COVID-19 sering-sering berjemur di matahari. Puji Tuhan, Tuhan kasih sehat walafiat, jadi nggak perlu lampu, nggak perlu matahari, ya. Tidak ada yang namanya gelombang panas yang terus meningkat hingga 49,5 derajat Celcius di Amerika.
sehingga ratusan orang korban meninggal saudara. Sedemikian rupa ya, tapi di tempat di mana kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, tidak ada lagi model seperti itu. Puji Tuhan, dikatakan sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tepuk tangan limpah buat Tuhan. Ini saya sampaikan supaya kita hari-hari ini yang tambah hari tambah tidak enak, tambah hari kesulitan demi kesulitan semakin meningkat, sakit penyakit juga semakin meningkat dan aneh-aneh ya. Tapi justru ketika kita ingat dan sadar dan meresponi kehadirannya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita semua, ada bersama-sama dengan keluarga kita, ada bersama-sama dimanapun kita berada. Kita tidak sendiri. Amin. Amin. Ini satu keberuntungan yang luar biasa ya. Kalau kita betul-betul diberikan anugerah bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Dia, karena kita sudah dianggap jadi anaknya, pasti yang nama anaknya Bapa surga senantiasa mendampingi hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Katakan kiri kanan bahwa Allah dalam Yesus Kristus Bapa kita di surga senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Untuk itu mari ingat-ingat, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas ataupun khawatir. Apapun yang kita makan, firman Tuhan berkata, apapun yang kita pakai, dimanapun kita berada, apapun situasi, kondisi ya, jangan takut. Ingat bahwa Yesus senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara dan saya. Itu merupakan satu kerinduan yang besar dan mendalam sampai Yesus berdoa pada Bapa di surga. Itu kita harus ingat-ingat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika Yesus bersama-sama dengan kita, kita pasti percaya bahwa segala persoalan, problem, kita pasti dapat melewatinya bersama Dia. Ada mukjizat, ada kebaikan, kemurahan, kelimpahan dari Tuhan. Angkat satu pujian bersama dengan Bapa Surgawi. Angkat tangan kita dua-duanya. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Glory, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Berlimpah bagiku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih. Kau baik. Kau menyadarkan setiap kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah pandemi yang begitu menggoncangkan dunia. Menggoncangkan kami semua. Tapi kami harus ingat bahwa Tuhan kami yang kami sembah, yang berkuasa di atas segala-galanya, yang menjadi penolong yang ajaib, melindungi kami, memelihara kami, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Berkati mereka semua, biar damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita memasuki perjamuan kudus. Namun sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudusnya Tuhan, saya mau berdoa. Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami. Layakan kami Tuhan. Untuk ikut perjamuan kudus-Mu. Biar kami semua boleh berkenan untuk mengikutinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kami. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah, kemurahan-Mu. Dan kami siap ikuti perjamuan kudus-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita angkat tinggi-tinggi roti. Kita masuk perjamuan kudus Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi roti. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Kita angkat tinggi-tinggi roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan, dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dua-duanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Kau akan terima kuasa, Roh Kudus turun atasmu. Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Jadi saksi Tuhan, jadi saksi Tuhan. Kau sanggup menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, mari saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersama-sama mengembalikan persepuluhan yang 100% kita sudah terima daripada Tuhan, 10% kita kembalikan ke rumah Tuhan, agar di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kita angkat tinggi-tinggi amplop. Tuhan terima kasih, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami semua diberkati secara luar biasa, dan 10% kami bersama-sama akan kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan kami siap balikannya dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita akhiri ibadah ini. Arahkan hati Bapa di surga. Kasih karunia, damai sejahtera, hidup penuh dengan berkelimpahan, berkemenangan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang percaya, kita sangat diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sama-sama katakan, amin.